Raffi. Saya Ahmad Fauzan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan struktur data, yaitu mengubah puskode menjadi flowchart. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengubah pseudocode berikut menjadi diagram alir atau flowchart. Kali ini kita akan mengambil contoh kasus yang nomor 5, yaitu menentukan grade berdasarkan nilai ujian. Perintah yang pertama yaitu mulai, lalu perintah kedua kita disuruh untuk mengambil input nilai. Jika nilai lebih dari 85 lebih atau sama dengan 85, maka kita harus mencetak grade A. Lalu jika nilai lebih dari 70 dan lebih dari atau sama dengan 70 atau kurang dari 85, kita cetak grade B. Jika nilainya lebih dari sama dengan 55 dan nilainya kurang dari 70, kita cetak grade C. Lalu bila nilainya lebih dari atau sama dengan 40 dan kurang dari 55, kita cetak grade D. Lalu jika nilainya kurang dari 40, kita cetak grade E. Kita langsung saja ke flowchartnya. Yaitu pertama kita mulai dari main atau start. Kemudian kita declare dengan integer nilai. Kemudian input kita masukkan input, yaitu inputnya nilai. Kemudian kita gunakan if ya. Kita gunakan if dengan nilai if dengan isi nilai kurang dari sama dengan 85. Jika nilai yang diinputkan lebih dari atau sama dengan 85, maka akan langsung keluar grade A, dan jika salah maka dia akan ke if itu atau ya. Maka dia akan ke persilangan berikutnya, yaitu nilai lebih dari sama dengan 70. Dan jika nilainya memang lebih dari 70, maka dia akan di output ke grade B. Dan begitu untuk seterusnya seperti yang sudah diperintahkan sesuai dengan yang diperintahkan tadi. Macet. Langsung saja kita praktek. Mari kita coba untuk menginputkan nilai yang lebih dari 85 dulu atau sama dengan 85. 89. Contohnya 89. Kemudian kita enter dan dia akan langsung masuk ke grade A dan N dan keluarkan nilai grade A. Kemudian kita akan coba untuk menginputkan nilai yang lebih dari 40 dan kurang dari 55. 48. Enter. Apa sih Robi? Ya. Maka algoritmanya akan secara langsung turun ke bawah sampai dia menemukan nilai yang sesuai, yaitu lebih dari 40 dan nilainya benar, maka dia akan langsung masuk ke output ke grade D. Dan ya, hasilnya pun grade D. Ya, grade D. Nggak kelihatan ya? Oke. Jadi sekian penjelasan untuk yang contoh kasus nomor 5, dan berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita mengambil contoh kasus nomor 3, yaitu menghitung faktorial dari suatu bilangan. Yang pertama, mulai, lalu yang kedua, ambil input bilangan. Lalu yang ketiga, jika bilangan kurang dari 0, maka A, cetak faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Kemudian D selesai. Lalu nomor 4, inisialisasi faktorial sama dengan 1. Yang kelima, untuk I dari 1 hingga bilangan, lakukan faktorial sama dengan faktorial dikali I. 6, cetak faktorial nomor 7 selesai. Nah, oke, kita langsung masuk ke flowchartnya. Nah, di sini kita mulai dengan main atau start, dan kedua yaitu dengan deklarasi yaitu A. A di sini kita singkat ya, yaitu mulai dari bilangan. A ini adalah bilangan, dan kemudian I ini adalah inisialisasi dari faktorial. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke input kita langsung masukkan A, yaitu bilangan. Kemudian kita langsung ke if-nya yaitu apabila A ini lebih kecil dari 0,
maka jika benar akan masuk ke output, yaitu di sini faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif, langsung masuk ke n. Dan jika salah, maka dia akan lari ke sebelah kanan, yaitu i. I ini adalah inisialisasi dari faktorial sama dengan 1. Nah, kemudian kita buat perulangannya, yaitu i sama dengan 1 to i. Nah, yaitu rumusnya yang ini ya, i sama dengan 1 kali i, dan kemudian akan keluarlah output yaitu faktorial, dan kemudian selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini kita mulai dari yang negatif dulu ya, yang lebih kecil dari 0. Mungkin kita isi negatif 3. Nah, dia langsung masuk ke arah kanan, yaitu ke output faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Dan jika kita masukkan yang lebih besar dari 0 ya, 3, nah, maka dia akan lari ke arah kanan dan mengambil output faktorial dan selesai. Nah, jadi itulah cara kerjanya flowchart algoritma dari menghitung faktorial dari suatu bilangan. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Sekiranya ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam.